Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib berpesan kepada khatib pribadi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada jamaah pada umumnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat keimanan. Dengan adanya iman inilah yang mendorong kita untuk beramal soleh sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Namun demikian, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang senantiasa harus khawatir dengan keimanan yang ada pada diri kita. Sebab kita tidak bisa menjamin iman kita masing-masing. Oleh karena itu, maka harusnya kita banyak melakukan doa memohon kepada Allah agar kita dikaruniai keistiqomahan dalam iman. Kita diajarkan doa dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah hati adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Pencipta yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memudahkan segala urusan kepada kita. Nabi SAW telah bersabda, janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku. Inna inda dhoni abdihi. Oleh karenanya, hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia mau terhadap diriku. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikan baginya. Dan jika dia berprasangka buruk, maka keburukan pula baginya. Para hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya tatkala seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah seorang hamba mukmin diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada berbaik sangka kepada Allah. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim hendaknya berbaik sangka kepada Rabb kita. Misalnya, tatkala kita melakukan dosa, ketika seseorang melakukan dosa, hendaknya dia segera bertobat kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menerima taubatnya. Allah berfirman, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ingatlah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya
hamba Allah melakukan dosa. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah menjawab, "Hambaku melakukan dosa." Maka dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Maka aku ampuni dosa hambaku ini. Kemudian hamba ini selama beberapa waktu tidak bermaksiat. Kemudian dia bermaksiat kembali, terjerumus lagi di dalam dosa. Kemudian dia segera berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa, maka aku ampuni hambaku." Kemudian dia bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian terjerumus lagi di dalam kemaksiatan berikutnya. Kemudian dia berkata dengan penuh keyakinan dan prasangka baik kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa karena dosa. Maka aku saksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni hambaku." Para ulama mengatakan bahwa selama seseorang berbuat dosa, kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi, kemudian bertobat dan memenuhi persyaratan taubat, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa. Oleh karenanya, ketika seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, janganlah menunda-nunda taubatnya. Yakinlah bahwa Allah menerima taubatnya. Seketika dia bertaubat, seketika itu pula Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih sayang hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sendiri." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, contoh berikutnya, kita harus berprasangka baik kepada Allah tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berdoa dengan kondisi meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana tidak? Padahal Allah telah berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu." Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya lalai." Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak berhusnuzon kepadanya, yaitu orang yang tidak yakin doanya akan dikabulkan. Akan tetapi, jika seseorang berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara kondisi lain seseorang yang hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala ia mencari rezeki. Hendaknya dia selalu berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Sungguh perkara yang menakjubkan di dalam hal masalah rezeki ini. Tatkala dia masih berupa janin di dalam perut ibunya, Allah Ta'ala telah memberi rezeki kepadanya melalui ibunya. Tatkala dia dilahirkan dalam keadaan masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah memberikan rezeki kepadanya sampai dia tumbuh besar. Kemudian dia duduk di bangku sekolah hingga menjadi dewasa. Setelah dia memiliki ijazah dan memiliki gelar dan memiliki kekuatan, namun dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan memberikan rezeki kepadanya. Ini merupakan bentuk suudzon kepada Allah yang tidak pada tempatnya.
Jika tatkala dia masih berupa janin, dia masih kecil, Allah memberikan rezeki kepadanya, maka bagaimana setelah dia memiliki kekuatan? Tentu Allah akan memberikan rezeki pula kepadanya. Hendaknya dia berusaha untuk bertawakal kepada Allah dan mencari sebab-sebab rezeki, baik sebab-sebab rezeki yang zahir maupun sebab-sebab rezeki yang ukhrawi. Kebanyakan orang tatkala mencari rezeki, mereka hanya bersandar kepada sebab-sebab yang zahir. Padahal di balik itu semua ada sebab-sebab ukhrawi yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yattaqilla yaj'alahu mahraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Oleh karenanya, jika seseorang tatkala mencari rezeki mendapati seluruh pintu tertutup hingga mengakibatkan sulit baginya untuk mencari rezeki, usaha telah dilakukan namun tidak datang rezeki baginya, maka hendaknya dia memperbaiki diri baik bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Betapa seringnya kita menyesalkan sesuatu yang menimpa kita di awal, namun di kemudian hari kita malah mensyukurinya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu